Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alisa di sini ya untuk mengadakan pilih kartu. Alisa sapa dulu untuk 12 zodiak yang ada di luar sana. Leo, Aries, Sagittarius yang ada di bawah naungan api. Cancer, Pisces, Scorpio yang ada di bawah naungan elemen air atau water sign, dan di sini ada Gemini, Libra, Aquarius yang ada di bawah naungan udara, elemen udara ya. Capricorn, Virgo, Taurus di bawah naungan elemen tanah. Apapun zodiak kalian, yang membedakan adalah personality kalian masing-masing. Oke. Tema kartunya kali ini, apa perasaan yang ingin dia sampaikan kepada kalian? Ya, mungkin kalian ada yang LDRan, ada yang sedang lulus kontak sekarang ya dengan seseorang, atau ada yang ingin tahu perasaan seseorang di luar sana yang mungkin belum ada kejelasan. Oke, Alisa akan mulai saja ya. Apa perasaan yang ingin dia sampaikan, perasaan dia ya. Oke, di sini sudah ada 2 kartu ya. Ini adalah general reading, jadi tentu tidak akan resonate ya untuk semua orang. Oke. Alisa seperti biasa akan memakai simbol di sini biar tidak tertukar ya. Yang pertama ada kelinci. Yang kedua ada dengan kartu ucapan. Yang ketiga Alisa memakai mawar merah saja ya. Oke. Sebelum memilih filenya, silakan berdoa dulu dengan keyakinan kalian masing-masing, kartu mana yang tepat begitu ya, menurut isi hati kalian ya. Dan Alisa juga ingin menyampaikan di sini, apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak ya. Alisa hanya membacakan saja di sini. Kalau tidak resonate berarti ini bukan readingan untuk kalian. Jadi mohon bijak menyikapi setiap konten yang Alisa buat ya. Oke. File 1 kelinci, file 2 ada ini ya, kartu ucapan, di file 3 ada mawar. Silakan dipilih. Perasaan apa yang ingin dia ungkapkan kepada kalian? Oke, Alisa akan mulai seperti biasa dengan file nomor 1 ya, dengan file yang nomor 1 di sini. Oke. Yang nomor 3 Alisa singkirkan dulu, yang nomor 2 juga. Alisa akan fokus ke file yang nomor 1 ya. Perasaan apa yang ingin dia sampaikan? Di sini ya. Aku tarik dulu energi dia ya. Energi dia aku tarik dulu. Perasaan yang ingin dia sampaikan.
Maaf ya kalau yang personal reading Alisa sedang slow respon ya. Di sini Alisa minta maaf jika responnya agak lambat gitu ya. Jika bisa cepat ya Alisa akan ginikan cepat. Jika seandainya memang tidak bisa, Alisa akan tunda seperti itu. Oke, Alisa bacakan dulu yang ini ya. Di sini ini ya. Dia itu sebenarnya ingin ya, situasi ini dia ingin membenahi. Ada yang terlihat energinya di sini kayak ada kesalahpahaman ya. Nanti boleh komentar ya. Ada kesalahpahaman di sini. Pikiran ya, perasaan yang ingin dia sampaikan kepada kalian ya. Dia ingin memperbaiki gitu, memperbaiki situasi ini ya. Yang dimana ingin meninggalkan ya kayak kesalahpahaman kalian mungkin, karena di sini terlihat energinya ada kesalahpahaman di sini. Energi yang lalu itu ya, yang mungkin negatif, bisa dibilang mungkin yang kayak ada kesalahpahaman, kecemburuan, atau yang di sini terlihat kalian yang lebih merasa kayak dilukai ya, dilukai begitu. Nah, di sini dia berpikir ya, ingin mengubah situasi ini menjadi kayak suatu ini ya, berhubungan baik kembali. Artinya memperbaiki kembali. Dia ingin merangkul energi yang baik kembali dengan kalian di sini. Dia menginginkan kalian itu mungkin bisa memaafkan dia, atau tadinya yang sikap kalian itu yang masih kayak care ke dia gitu, tidak membatasi komunikasi gitu kan awalnya gitu. Tapi di sini dia berpikir ingin energi itu kembali gitu loh. Aku ingin kamu itu menjadi yang dulu gitu, yang masih care, yang masih tidak membatasi komunikasi dengan dia gitu ya. Dan di sini dia kayak merasa tertekan juga ya, tertekan juga dengan situasi yang mungkin dibilang kalian yang tadinya gitu ya berpikir positif entah ke dia, atau di sini dia mengharapkan kalian itu kembali menjadi, perasaannya itu menjadi murni gitu, murni kembali seperti yang dulu. Mungkin seperti yang dulu itu di saat kalian masih baru kenal ya, sebelum ada masalah gitu. Dia maunya seperti itu ya. Dan di sini terlihat juga dia berusaha ya, walaupun dia diam gitu, dia berusaha mengamati kalian juga dari jauh gitu, mengamati situasi kalian, mengamati emosional kalian, apakah bisa masih dirangkul kembali seperti dulu ya. Maunya dia seperti itu. Dia ingin mengutarakan untuk memperbaiki, aku ingin kamu itu seperti yang dulu, seperti yang baru aku kenal, mungkin setelah 2 bulan, 3 bulan gitu. Tidak yang saat ini gitu. Saat ini yang cenderung kadang emosional tidak terkontrol, kadang kecemburuan, lebih pada ingin membatasi diri ya. Kalian di sini terlihat kayak membatasi diri sih ya, membatasi diri karena mungkin perasaan kalian tuh merasa kayak sakit gitu, atau merasa dikecewakan gitu ya di sini ya. Merasa dikecewakan atau penuh dengan kecurigaan, merasa mungkin dia itu, kalian merasa dia ada yang lain gitu ya. Dan dia di sini cukup ini ya, merasa lelah gitu ya, merasa lelah dan mungkin menyesal gitu ya,
Karena bagi dia hubungan ini, dia menginvestasikan ininya ya, perasaan dia gitu ke kalian itu udah dia lakukan gitu. Tapi kenapa kok selalu ada kesalahpahaman gitu. Dia nggak ingin gitu loh hubungan ini rusak gitu, dia nggak ingin. Dia ingin perbaiki kembali gitu ya. Dia ingin perbaiki kembali, ingin merangkul kalian kembali di sini. Itu yang dia inginkan gitu ya. Ayo kita berubah gitu. Ayo bikin suatu perubahan ya. Dia ingin suatu perubahan di sini, walaupun dia ini kayak masih belum ini ya, mengadakan aksinya gitu ya. Karena mungkin ya dia masih berpikir gitu, apa masih bisa gitu. Dia tuh kayak minder sendiri gitu, terasa nggak yakin sendiri dengan perasaan dia bisa meraih kalian kembali gitu ya. Itu yang terasa karena di sini energinya dia itu masih ingin gitu ya. Setelah mungkin di sini kayak ada kalian kesalahpahaman dan ingin pergi gitu, menjauh, membatasi ruang komunikasi kalian di sini ya, membatasi ruang komunikasi kalian di sini. Perasaan dia ingin ya, ingin kembali kayak seperti semula, seperti itu. Intinya dia ingin merangkul kalian kembali ya. Tidak ingin kalian jauh, tidak ingin kalian menjauh. Nih. Tidak ingin kalian menjauh dan tidak ingin juga kalian bisa hidup tanpa dia gitu. Ya. Tidak ingin seperti itu. Artinya di sini masih ada energi sayang walaupun ada kesalahpahaman gitu ya. Tapi dia ingin gitu loh, energi baik itu datang kepada hubungan kalian gitu. Kepada kalian, entah ini kalian masih berteman, entah kalian ini masih dalam keadaan stuck di sini ya. Dia punya planning itu, nggak ingin kalian itu meninggalkan dia gitu. Intinya seperti itu. Tidak ingin kalian itu pergi dari dia, jauh dari dia, dan nggak ingin kalian itu melupakan dia gitu. Nggak ingin dia itu ya. Dia ingin selalu berada gitu di pikiran kalian ya, ingin selalu berada di pikiran kalian dia, walaupun terjadi kesalahpahaman di sini. Oke, itu yang dia mau. Terus energi dia sekarang seperti apa? Alisa tarik ya energi dia di sini. Energi dia kepada kalian memang benar-benar ingin kayak mengharapkan suatu ini ya, suatu perubahan ya. Mungkin kalian yang tadinya lolos kontak gitu, pinginnya kalian yang menghubungi duluan atau apa gitu ya. Itu energi dia ke kalian ya, ingin kembali ya, ingin kembali. Intinya ada komunikasi. Jadi jika kalian di sini ya ada dalam posisi tidak berkomunikasi, coba kalian kalau bisa ya egonya diturunkan ya. Kalau bisa diperbaiki, egonya diturunkan ya. Karena jika sama-sama keras, sama-sama ego, tidak akan menemukan jalan keluar. Walaupun di sini masih sama-sama sayang ya. Karena memang menurunkan ego tuh berat banget gitu. Ngapain aku harus hubungin dia duluan? Berat banget gitu. Ya. Di sini masih terlihat ini ya, masih kayak ada harapan gitu. Yang namanya perasaan sayang itu dia masih punya di sini. Makanya dia ingin merangkul kalian kembali sebenarnya ya. Ini menghubungi kembali ya, ingin terus terhubung di sini.
Ini yang posisi yang lagi ini ya. Kalian tahulah mana energi kalian di sini. Kalau yang posisi terhubung ya, dia tidak ingin gitu ya. Kalian berpisah di sini nggak ingin dia. Ingin ada hubungan kembali, ingin ada communication kembali dengan kalian di sini. Ya. Untuk yang memilih file 1, itu perasaan dia tidak ingin kalian melupakan dia gitu. Dianya juga di sini kayak merasa diam, ya. Jadi bertanya-tanya, Kak, kalau dia tidak ingin melupakan aku, kalau aku ingin ada di samping dia, kenapa dia nggak chat duluan atau gini duluan? Itu udah pertanyaan yang selalu ada ya. Bahkan setiap hari mungkin ada pertanyaan seperti itu. Makanya Lisa selalu bilang di sini, kalau seandainya tuh hati bisa dilihat ya, mungkin nggak akan ada pertanyaan seperti ini gitu loh. Mungkin akan pada sibuk menutupi hati masing-masing, menutupi perasaan masing-masing ya. Karena tidak bisa diraba, tidak bisa juga dilihat ya, karena tidak bisa dilihat ya, cuman mungkin bisa dikira-kira gitu dengan sikap dia. Orang yang diam gitu ya, belum tentu dia itu tidak suka atau tidak mencintai kalian di sini. Bisa saja ada hal yang membuat dia diam. Bahkan di dalam hubungan orang cemburu pun pasti diam. Coba. Makanya urusan hati ini sangat rumit banget gitu. Jadi makanya Alisa selalu bilang, so please turunkan ego ya. Turunkan ego, bicara baik-baik kalau masih bisa. Kalau memang kalian masih mengharapkan, kalau sudah memang tidak diharapkan gitu ya, kalian tidak mengharapkan hubungan ini, ya itu terserah gitu. Itu kan tergantung kepribadian seseorang masing-masing ya, mau bertahan atau tidak ya. Alisa cuma membacakan aja di sini, itu keinginan dia gitu. Tapi ini tentu tidak akan resonate untuk semua yang menonton video ini ya. Kalian ambil saja yang resonate ya. Mungkin di sini bisa ada zodiak ini ya, ada Scorpio di sini ya. Mungkin ada juga Aries ya, ada Aries, ada Scorpio, ada juga Gemini ya. Mungkin ada zodiak-zodiak yang lain. Kalau energinya resonate untuk kalian, berarti ini readingan untuk kalian, walaupun tidak ada zodiak yang Alisa sebutkan di file 1 ini. Oke? Alisa akan ke file yang nomor 2 ya. Mungkin untuk yang file nomor 1 cukup penjelasan Alisa di sini. Tolong turunkan ego jika masih mencintai seseorang atau menyayangi seseorang ya, karena ego itu juga berperan penting. Kalau tidak ada yang mau mengalah, padahal sama-sama masih suka, sama-sama pada masih sayang, jangan sampai orang lain yang memasuki celah itu. Alisa cuman mengingatkan di sini. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 2. Tetap semangat ya, kalian yang memilih file nomor 1, dia ingin komunikasi kembali, ingin merangkul kalian kembali, mungkin melupakan kesalahpahaman di sini intinya. Alisa sekarang ke file yang nomor 2. Oke, untuk yang memilih file nomor 2 ya, ada kartu ucapan di sini. Apa perasaan yang ingin dia ungkapkan kepada kalian ya? Perasaan yang ingin dia ungkapkan. Alisa akan ini kartunya dulu ya. Tentu ini tidak akan resonate
ya. Kalau tidak resonate berarti bukan readingan untuk kalian. Oke. Untuk perasaan dia ya, yang ingin dia ungkapkan di sini. Alisa masih giniin kartunya dulu, shuffle kartunya. Oke, Alisa bacakan dulu yang ini ya. Perasaan dia yang ingin dia ungkapkan. Oke. Di sini dia ingin hubungan ini selalu terjaga, ya. Selalu terjaga, selalu stabil gitu ya. Yang dia mau seperti itu. Selalu balance dan seimbang. Ya. Perasaan yang ingin dia ungkapkan kepada kalian, hubungan ini bisa di sini bisa dibilang ke jenjang yang mungkin bisa dibilang ke yang lebih serius. Ingin ya, ingin menjadikan kalian seseorang yang mungkin bisa ya diajak menjadi suatu partner dalam hidup dia gitu ya. Entah itu di dalam urusan ini ya, kebahagiaan secara lahir dan batin, dan juga di sini juga kayak keuangan juga gitu ya. Di sini dia ingin hubungan ini berlanjut ke suatu pernikahan. Amin ya. Alisa aminkan. Ya, karena terlihat juga banyak kesempatan ya. Kalian di sini banyak kesempatan. Kayak ingin ada suatu kebahagiaan ya. Tapi di sini terlihat harus pintar membaca situasi di sini ya. Tidak mudah terpengaruh oleh, maaf suara Alisa agak serak, tidak terpengaruh oleh perkataan orang luar, artinya yang ingin memprovokasi ya kalian di sini. Setiap ada teman atau apa gitu ya, kalian tuh harus hati-hati gitu. Maunya dia tuh seperti itu, jangan terlalu percaya sama pembicaraan orang lain gitu. Itu yang ingin dia ungkapkan. Karena yang menjalani hubungan ini, yang tahu hubungan ini kamu dan aku gitu. Ya. Itu yang ingin dia katakan atau yang dia ungkapkan. Itu yang ingin dia ungkapkan kepada kalian ya, dan ingin berharap kayak ada suatu keajaiban gitu. Kalian itu bisa bersama suatu hari nanti. Apakah ini hubungan LDR atau ini hubungan yang ada kendala gitu ya di sini. Hanya kalian yang tahu ini. Yang dia inginkan seperti itu. Nah, di sini kayak ada kayak benturan restu orang tua juga ya. Di sini. Dia nggak ingin kalian ini terlalu mendengarkan orang lain. Aku nggak mau kamu itu mendengarkan orang lain. Itu yang dia mau. Yang tahu hubungan ini antara
yang tahu hubungan kita cuman kita berdua gitu ya. Jadi dia berpikir mungkin kayak ada berita yang miring tentang dia, ada isu yang kurang baik tentang dia, kalian nggak ingin percaya itu gitu. Tolong jangan percaya itu gitu, karena dia ada harapan ya di sini, ingin bersama kalian gitu ya, bersama dengan kalian. Dan dia berpikir tolong jaga hubungan ini gitu, jangan sampai rusak karena pembicaraan orang dari luar atau pengaruh teman-teman kamu, intinya gitu. Tapi yang namanya kalau kita menjalin suatu hubungan, kita kan pasti kayak ada minta suatu pendapat teman, itu pasti ya, karena itu juga perlu gitu. Tapi dia itu nggak suka gitu. Bagi dia mungkin pembicaraan orang lain itu gitu hanya membuat kamu itu sedih, hanya membuat kamu itu curiga gitu kepada dia. Itu yang dia nggak suka gitu ya. Walaupun nanti seandainya kayak keluarga dia gitu ya, kayak kurang respon atau respect sama kalian, tapi dia tetap di sini ingin maju kok ya, ingin maju, membawa hubungan ini, intinya seperti itu. Makanya kalian kayak harapan dia, kalian disuruh jaga gitu ya, disuruh jaga hubungan ini gitu ya. Dia ingin melangkah kayak meraih kesuksesan sama kalian tuh sama-sama, yuk kita sama-sama gitu. Mungkin ya yang kayak ingin merintis suatu usaha bersama dengan kalian di sini ya. Intinya apapun yang akan dia kerjakan, dia ingin melibatkan kalian di sini gitu ya. Dia ingin melibatkan kalian di sini gitu, dalam mungkin itu kayak ini ya, meraih kesuksesan bersama-sama dengan kalian dari nol gitu. Maunya dia seperti itu, kalian tetap bersama gitu, dan tidak terlalu mendengarkan isu ya, isu dari luar gitu ya. Atau kalian disuruh itu kayak menyingkirkan pikiran-pikiran negatif kalian gitu ya. Dia nggak mau kalian di sini kayak berpikiran yang negatif gitu ya tentang hubungan ini gitu, karena memang dia menginginkan gitu kalian itu bisa gitu, bisa dibawa ke dalam hidup dia gitu ya, menjadi partner mungkin ya, partner hidup ya yang dia mau. Karena dia di sini kayak mengharapkan suatu keajaiban gitu, dia menginginkan itu ya, menginginkan keluarga yang bahagia, kestabilan dengan kalian di sini secara ekonomi juga gitu ya, meraih suatu peluang bersama-sama. Walaupun di sini saat kalian ada kendala atau tanpa restu orang tua, di sini akan berusaha kuat meyakinkan bahwa kalian tuh bisa gitu ya, bersama-sama. Intinya dia menginginkan seperti itu, tapi tentu tidak akan resonate ini untuk semua yang di luar sana ya. Kalau tidak resonate berarti ini bukan readingan untuk kalian. Alisa selalu mengingatkan itu. Alisa tarik energi dia ya sekarang. Yang dia inginkan itu tetap bersama ini ya, dia tetap ingin sama-sama di sini, ingin bersama, tidak ingin lepas, selalu ada kaitannya ya, selalu ingin tetap terhubung antara satu dengan yang lain. Ini ya, walaupun kayak ada mungkin dibilang energi dia itu kayak saat ini ya, ada isu mungkin yang bilang dia itu orangnya yang nggak baik, atau bisa dibilang kalau ditunjukkan kepada seorang pria apakah dia playboy, kalau seorang perempuan apakah dia fragile gitu ya. Tapi
dia berusaha ya untuk mengubah energi itu gitu menjadi energi yang lebih baik lagi ya. Walaupun kalian di sini kayak sakit untuk bertahan gitu ya, tapi dia mengharapkan kalian itu kuat gitu ya. Memang dia energinya cenderung seperti itu ya. Terlihat mungkin dia itu kayak banyak yang mendekati di sini ya, sehingga kalian di sini yang merasa kayak uring-uringan, kecemburuan, kayak ada pilihan yang lain gitu ya. Tapi dia mengharapkan kalian itu bisa tetap kuat di sini. Energi dia ya, energi dia itu ingin selalu ada ya, selalu ada ikatan. Walaupun di sini terlihat kayak ada isu, mungkin ada suatu kekurangan yang ada di dalam diri dia saat ini yang namanya pecinta ya, pecinta muda gitu. Masih suka larak sini, larak lirik sini, lirik situ gitu ya. Tapi dia berusaha untuk menciptakan energi yang positif ya. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah ya. Seperti itu yang Alisa bilang. Kalau dibilang egois, itu Alisa serahkan cara pandang kalian masing-masing ya. Alisa di sini cuma membacakan, dia ingin kalian itu ada ya. Dia ingin kalian itu tetap terhubung dengan dia. Kalau di sini masalah kayak ada dibilang kayak suatu ini ya, suatu pilihan. Mungkin Alisa bilang ini apakah ini cinta triparti? Bisa juga ya. Alisa hanya membacakan bagaimana perasaan yang ingin dia ungkapkan ya. Apakah ini cinta segitiga atau apa? Nah, siapa yang jadi orang ketiga, siapa yang disakiti. Nah, ini urusan pribadi masing-masing di sini ya. Jangan sampai ada ini ya, pembicaraan kalau tarot reader gitu ya, merusak suatu hubungan seperti itu. Jadi semua ini harus disikapi dengan bijak, mana yang tepat untuk kalian dan mana yang tidak ya, dengan pola pikir yang benar ya. Kalau ingin lebih resonate atau apa, menanyakan suatu masalah, bisa mengikuti personal reading seperti itu ya. Oke, hanya ini aja yang bisa Lisa sampaikan. Itu dia akan tetap maju. Kalau yang single tidak mendapatkan restu, dia akan tetap meyakinkan. Jadi kalian di sini disuruh kayak perasaan dia menginginkan kalian bertahan dengan situasi isu yang menerpa hubungan kalian di sini. So, hanya ini aja yang bisa Lisa sampaikan. Apapun permasalahannya ya di sini, tetap berpikir positif, sabar, disikapi dengan bijak ya. Kalau tidak sabar mau gimana lagi ya. Ambil tindakan sesuai dengan ini, dengan intuisi kalian, tentu dengan pemikiran yang jernih dan pola pikir yang benar tentunya ya. Jangan sampai keliru. Bisa di sini mungkin ada zodiak Leo. Ada Leo di sini. Ada Cancer, bisa ya. Di sini mungkin juga ada Virgo. Ada Virgo juga di sini. Atau bisa zodiak-zodiak yang lain ya di antara kalian. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 3. File nomor 2 ya, sudah Alisa bacakan di sini. Jadi inginnya dia seperti itu. Tetap kalian bisa bertahan dari isu-isu yang ada di luar hubungan kalian. Dia inginkan itu. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 3 ya. Perasaan yang ingin dia ungkapkan kepada kalian di sini. Ini tentu selalu masalah hubungan ya. Karena hubungan itu bisa menjadi rumit, bisa juga menjadi mudah, tergantung orang yang menjalaninya.
Oke, Alisa masih iniin kartunya ya. Untuk yang memilih file nomor 3. Oke, di sini sudah keluar kartu. Alisa bacakan dulu ya yang ini. Perasaan yang dia ingin ungkapkan pada kalian di sini. Ingin mengungkapkan tapi kayaknya masih tertahan ya, masih tertahan. Mungkin ya dia merasa kalau dia ungkapkan gitu ya. Kalau dia ungkapkan perasaan dia, apakah kalian akan mengerti atau tidak maksud dia? Ya. Apakah akan tidak menambah beban di hati dia atau malah mungkin menghilangkan ini ya, beban dia gitu. Dia di sini kayak perang batin sendiri ya, ingin sebenarnya mengatakan ya kepada kalian di sini. Ya, ingin mengatakan kepada kalian bahwa di sini dia itu ini ya, bertanya gitu loh tentang perasaan kalian gitu ya, tentang cinta kalian gitu ke dia gitu ya, dan kayak bilang aku itu butuh gitu, butuh suatu pembuktian gitu kalau kamu tuh sayang aku atau enggak gitu ya. Dan juga dia menuntut perasaan dia itu kayak dihargai gitu. Mungkin bisa dibilang di sini dia sayang gitu ya. Ya memang sayang banget gitu. Sayang sama kalian di sini. Dia ingin suatu pengakuan dari kalian tentang hubungan ini ya. Apakah kalian itu sayang atau enggak sama dia gitu. Tolong ya, kalau tidak resonate berarti ini bukan readingan untuk kalian. Karena ini adalah bacaan ini ya. Dan inilah umum ya, bacaan umum di sini. Energi siapa saja bisa masuk di sini kalau resonate. Kalau tidak resonate jangan. Oke. Itu yang dia mau dari kalian. Pengakuan suatu perasaan di mana ingin perasaan dia itu terbalas secara adil ya. Entah itu dari waktu ya, entah itu dari perhatian. Dia ingin suatu keseimbangan ya. Sama-sama saling mencintai, sama-sama saling menyayangi gitu ya. Mungkin ada juga di sini kayak ada perasaan yang digantung gitu ya, kayak ngambang gitu. Entah ini orang lama yang saat ini mungkin ingin kembali dengan kalian. Ini hanya kalian aja yang tahu ya, karena di sini kayak dia itu benar-benar kayak ini ya, berat untuk melupakan kalian. Atau ini bisa orang baru yang tidak bisa mengutarakan perasaan dia. Dia mempunyai perasaan yang sayang, bisa dibilang cinta sama kalian gitu ya. Dia berharap kalau dia mengatakan apa yang dia rasakan gitu, dia mendapatkan suatu balasan yang adil dari kalian. Kalau dia seandainya mengatakan aku sayang kamu, kalian bisa enggak
membalas perasaan dia. Intinya suatu pembalasan perasaan yang seimbang, itu yang dia inginkan. Entah ini orang yang sudah berkomitmen atau yang belum ya. Kalau yang belum berkomitmen di sini, dia ingin mendapatkan suatu jawaban yang sama dengan apa yang dia rasakan. Karena dia di sini punya perasaan cinta ya, dan kasih sayang terhadap kalian. Ya, dan dia ingin kayak mengadakan suatu perubahan ya, ingin menyampaikan suatu perubahan itu. Mungkin yang tadinya berteman menjadi komitmen ya, seperti itu. Yang tadinya yang sudah berkomitmen juga ini, mungkin yang tadinya ada yang bertepuk sebelah tangan gitu ya, bisa diginikan ya, diseimbangkan gitu. Entah ini orang yang sudah punya pasangan. Nah, orang yang mencintai kalian ini mungkin orang yang masih belum punya pasangan. Nah, dia ingin dibalas juga sama seperti perasaan dia ini kepada kalian, seimbang. Dia merasa beban banget sebenarnya dengan semua ini gitu ya. Pergi juga dia nggak mungkin, karena dia merasa di sini kayak sayang sama kalian ya, ingin ya menjaga dengan baik hubungan ini ya. Jadi dia mau pergi juga susah ya, mau mengambil keputusan dia juga susah di sini. Di sini juga kayak ada unsur keuangan juga terlihat di sini ya. Dan dia mencoba sih untuk kayak sabar gitu ya, kayak sabar, walaupun dia merasa hati dia itu kayak sakit nih, ada di posisi ini nih sakit gitu, di posisi ini sakit gitu. Dia merasa seperti itu, harus butuh kayak kesabaran ya, atau mungkin bisa energinya kebalik ini ya, atau kaliannya yang merasa sakit berada di dalam situasi seperti ini ya, merasa kayak enggak ini ya, enggak ada jalan keluar, tidak ada suatu kepastian dari hubungan ini, hanya bisa sabar saja menunggu waktu. Itu yang terlihat di sini. Karena di sini juga terlihat ada unsur keuangan ya, unsur materi juga. Ya, cinta dan materi berperan dua-duanya di sini. Halisa lihat cukup berat ya. Satu ingin perasaan ini terbalas, entah kalian atau dia di sini ya. Kaliannya, dianya juga terlihat begitu ingin terbalas gitu, atau ingin membalas perasaan kalian ini. Dan lebih ini ya, lebih cenderung ke kayak stuck gitu ya di sini, kayak uring-uringan seperti itu, karena energinya cukup berat juga gitu. Kayak ada juga kayak perjalanan spiritualnya juga di sini ya, termasuk disuruh bijak dalam mengambil suatu keputusan di sini ya, dilambangkan ya. Harus bijak, harus pintar menghadapi situasi ini, artinya pintar mengolah emosional di sini ya. Entah kalian di dalam hubungan kalian ini harus pintar mengolah emosional di sini, harus kontrol di sini ya. Karena penting sekali ini. Entah ini hubungan jarak jauh, entah ini hubungan yang memang benar-benar rumit, belum ada jalan keluar yang terbaik untuk kalian di sini. Harus pintar mengontrol emosi kalian sendiri di dalam hubungan ini. Sama-sama berat ya. Di sini terlihat. Sekarang Alisa tarik energi dia kepada kalian ya saat ini. Yang pasti kesabaran tuh pasti diperlukan untuk yang memilih file nomor 3 ini ya.
Oke, dia ingin terbalas seperti yang Alisa bilang tadi. Energi cinta dia ingin terbalas, ingin seimbang. Mungkin ada kecemburuan yang lebih besar di pihak sana mungkin yang terlihat di sini ya. Intinya ada rasa kecemburuan yang besar dari pihak dia. Ingin menciptakan suatu hubungan yang lebih. Berat banget. Dalam diamnya juga ya. Ingin menciptakan perasaan yang sama, mendapatkan suatu keadilan perasaan dia ya. Dia ingin waktu itu datang, Nah, dia merasa kayak terbelit dalam situasi ini. Mau pergi juga susah. Masih terbelit ya dalam situasi ini. Berat, dia merasakan berat banget. Karena sangat erat energi dia kepada kalian, ya. Rasa sayang dia kepada kalian di sini. Jadi kalau disuruh pergi, pasti akan endingnya ini ya, ada komunikasi lagi gitu. Dia tetap pada ini dia sendiri ini ya, ingin menantikan kayak suatu masa, dimana masa itu akan tiba gitu ya. Dia masih berharap seperti itu ya, dimana mungkin halangan-halangan yang terjadi saat ini ya, yang ada di hubungan kalian, dia ingin bisa melewati itu semua ya, ingin terlewati itu semua ya, dari masalah yang membelit saat ini gitu ya. Ini soal Alisa lebih melihat di sini kayak masalah waktu ini ya, waktu ya. Dia menginginkan seiring berjalan dengan waktu dia mendapatkan apa yang dia mau dari hubungan ini. Kalian yang tahu ya, apa yang dia mau dari hubungan ini. Apakah kalian sudah pernah membicarakan kayak suatu komitmen yang lebih serius ya. Intinya dia ingin mencapai hubungan itu ya, ingin menciptakan hubungan itu ya, seiring dengan berjalannya waktu ya. Masalah waktu di sini memang kalau sudah menyangkut masalah waktu, kalau tidak kalian ada kesabaran di sini ya, akan jatuh-jatuhnya putus asa lagi di sini ya. Ya namanya setiap hubungan itu butuh suatu perjuangan. Nggak ada yang namanya hubungan selalu mulus tanpa suatu perjuangan di sini, tanpa suatu pengorbanan yang dilakukan ya. Alisa hanya bisa mengingatkan, investasikan perasaan kalian dengan benar kepada seseorang yang dibilang pantas ya untuk kalian titipkan hati kalian yang tulus itu ya. Karena jika salah menitipkan hati, ujung-ujungnya kita sendiri yang akan merasa sakit ya. Jadi lebih ini ya, untuk hati-hati ya, menitipkan hati kalian kepada seseorang atau menginvestasikan hati kalian ya, biar tidak terulang lagi yang namanya sakit hati atau kegagalan di sini. Sini bisa ada zodiak yang Alisa bilang, mungkin ada Gemini ya, bisa ada Sagittarius, bisa ada Libra di sini ya, dan zodiak-zodiak yang lain. Kalau resonan berarti ini adalah readingan untuk kalian ya.
berharap ya di sini hubungan selalu baik-baik saja. Coba berpikir sedikit tenang ya, jika dalam situasi yang memang benar kayak kalut galau seperti itu, karena semakin dituruti itu akan malah mendatangkan energi yang gak baik terhadap kalian. Sedikit demi sedikit mencoba untuk menciptakan energi yang positif ya, menarik energi positif ke diri kalian. Itu semua orang bisa melakukan itu. Bagaimana caranya menarik energi positif itu ya, dengan kita berpikir yang tidak mudah seujon atau berprasangka gitu ya, yang tidak terlalu fokus dengan situasi yang menyakitkan itu ya. Memang itu sulit, butuh suatu kayak proses. Oke, hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan. Kurang lebih jika ada kata-kata Alisa yang tidak tepat atau tidak sopan di dalam suatu readingan ini, Alisa meminta maaf, karena Alisa sama seperti kalian, tidak luput dari salah. Salam santun, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.